Cashback cuan banget. Shalom teman-teman semuanya. Apa kabar hari ini? Saya percaya bahwa kita semua dalam lindungan Tuhan. Amin. Hari ini saya akan bersaksi tentang kehidupan saya sebagai seorang anak Tuhan yang sudah mengikuti Tuhan dan terjun di dalam pelayanan. Teman-teman, perkenalkan dulu ya. Nama aku Hesti, aku berusiaan, usia aku baru bulan Maret kemarin 30 tahun. Dan aku mengikut Tuhan di dalam pelayanan itu semenjak tahun 2017 ya, semenjak aku merantau di Jakarta. By the way, teman-teman, kalau bicara tentang mengikut Tuhan, kisah hidupku tidak selamanya indah ya, kayak kata lagu gitu ya. Jadi sebelum aku benar-benar terjun, aku dibaptis, aku mengikut Tuhan, aku diselamatkan teman-teman sepelayananku yang ada di sini, dulu hidupku sangat nggak baik-baik saja. Nah, itu adalah hidupku ketika aku tidak memutuskan untuk mengikut Tuhan benar-benar dan sungguh-sungguh, teman-teman. Nah, kalau kalian mau tahu nih perjalanan kehidupan aku dulu sebelum tahun 2017 itu, aku adalah seorang yang Aries, keras kepala, mengandalkan diri sendiri, dan berharap segala sesuatunya akan baik kalau aku yang kerjakan gitu. Aku bisa menghandle semuanya. Dan itu sudah aku lakukan bertahun-tahun semenjak bapak aku meninggal ya, teman-teman. Bapak aku meninggal di tahun 2012 dan aku sebagai anak pertama di dalam keluargaku yang punya 4 orang adik dan harus aku sekolahkan, itu aku berpegang teguh sama yang namanya kekuatanku gitu, teman-teman. Terlalu banyak hal yang aku bisa gitu. Aku mengandalkan diriku sendiri. Aku sanggup dengan kekuatanku. Oke, si boru pangguaran, si strong, si banyak tingkah gitu. Dan aku merasa bahwa segala sesuatunya bisa aku selesaikan dengan kekuatanku sendiri. Tapi di balik hal yang orang lihat mungkin aku kuat, orang lihat mungkin aku luar biasa, orang lihat mungkin aku kayak nggak ada capeknya gitu. Di diri aku pribadi, sebelum aku benar-benar tahu bahwa ada satu sosok yang aku bisa ceritakan segala sesuatunya, aku bisa curhat segala sesuatunya itu sama orang tersebut, sama sosok tersebut, aku selalu mengandalkan diriku sendiri, teman-teman. Pada saat bapak aku meninggal, aku itu pegang tangan dia terakhir dan bilang kayak gini, "Pak, aku janji bakal sekolahkan adik-adik sampai lulus SMA." Karena by the way, teman-teman, bapak aku itu cuma lulusan SD. Ya, dan aku itu pada saat itu kuliah di semester 5 dan aku harus berhenti karena aku pegang tangan bapak aku di nafas terakhirnya yang bilang bahwa aku bertanggung jawab atas hidup adik-adikku, dan notabene-nya mereka paling kecil itu masih kelas 1 SD gitu, paling kecil. Nah, pada saat itu aku merasa bahwa aku kan dekat banget nih sama bapak ya, dan aku kehilangan banget sosok bapak di dalam hidupku, sosok yang friendly banget, sosok yang aku bisa cerita apapun sama bapak aku gitu. Aku bisa cerita apapun, aku bisa mengandalkan dia. Aku bisa, nih kalau aku lagi berantem nih di sekolah atau aku lagi berantem sama teman aku nih, ada deckingnya nih, ibaratnya kayak gitu. Tapi ternyata itu hilang gitu di tahun 2012 dan aku merasa dunia itu nggak adil banget sama aku. Aku harus putus kuliah, aku harus menyekolahkan adikku dan aku harus kerja. Sementara pada saat itu di umur aku 20 tahun, aku pengennya itu have fun dengan hidupku gitu, have fun dengan masa mudaku kalau kata orang gitu. Jadi ternyata teman-teman, selama hampir 7 tahun aku setelah kepergian bapak hidup dengan ya kepala di kaki, kaki di kepala gitu, dengan kekuatanku sendiri. Oke, semuanya bisa aku kerjakan. Tapi aku kesepian dan aku kosong. Jujur aku kosong dan aku bukan merasa setelah aku mengerjakan itu aku senang gitu, enggak, teman-teman. Tahu nggak? Aku ditipu berkali-kali, aku diputusin, ya biasalah anak muda ya kan. Aku dihianati, bahkan hal-hal yang justru sebenarnya kalau aku pikir nih, kalau pikiranku sendiri bikin bahwa kenapa sih Tuhan, aku tuh udah capek banget gitu, aku tuh udah kerjain semuanya, aku udah berkorban banyak hal gitu, tapi kenapa ini yang aku dapet gitu. Nah, di tahun 2017 itu adalah titik terbawah di dalam hidupku, di mana aku pergi meninggalkan kota kelahiranku untuk yang pertama kalinya. Aku menginjakkan ibu kota ke Jawa dan hanya pegang duit 350.000, teman-teman. Coba bayangkan. Dan aku harus hidup gitu, dan aku harus terus berjuang untuk diriku sendiri dan untuk adik-adikku yang belum selesai sekolah. Tapi aku ditangkap sebelum aku jatuh semakin jauh.
aku ditangkap. Dan puji Tuhan, aku bersyukur di tahun 2017 aku ketemu sama teman-teman home yang luar biasa. Aku bilang luar biasa ya teman-teman, ini merinding ya, karena aku merasa bahwa ternyata ada orang lain yang bahkan lebih dari siapapun yang kupikirkan, karena aku tidak percaya siapapun. Trust issue itu ada sama aku, itu support aku teman-teman. Dan dia bilang, nih aku ketemu Pastor Stephen dan dia bilang, lepaskan semuanya dek, lepaskan pengampunan untuk siapapun yang ada di dalam kepalamu, termasuk orang tuamu. Bayangin, termasuk orang tuamu, ngomongnya kayak gitu. Waktu itu pada saat di home, didoain, coba kasih waktu gitu, coba kamu ngomong sama Tuhan, doa, praise and worship sendirian dan segala macem, coba lakukan gitu. Oke. Aku nggak pernah berpikir bahwa aku harus apa yang salah dengan orang tuaku gitu. Tapi ternyata teman-teman, pada saat digali, dicari, dikulik gitu, ternyata di dalam hatiku aku menyimpan kekesalan. Kenapa bapak aku harus meninggalkan aku dan aku harus jadi tulang punggung di dalam keluargaku? Kenapa waktu itu mama aku juga aku belum berdamai sama dia pada saat itu? Kenapa harus kayak gitu? Kenapa orang-orang yang menurut aku dekat denganku meninggalkan aku, bahkan mengkhianati aku? Kenapa itu terjadi? Pada saat aku menyerahkan semuanya sama Tuhan, sebelum aku dibaptis, aku telepon mama, "Mak, aku mau dibaptis. Gak apa-apa kan?" Bayangkan, begitu luar biasanya. Bahkan aku gak pernah dekat sama mama, gak pernah mau telepon dan segala macem gitu. Dan aku taunya cuma ngasih uang sama adik-adikku tanpa aku harus tahu gitu mereka lagi ngapain, mereka udah bener-bener nggak cukup, nggak mereka akan aku ada, tapi uangku yang selalu ada gitu. Dan itu luar biasa teman-teman, aku diselamatkan di home dan aku bersyukur bahwa KCC menyelamatkanku sampai hari ini. Jadi aku memutuskan untuk melayani di 2018, aku melayani sebagai worship leader. Aku berusaha untuk memberikan yang terbaik di bagianku untuk Tuhan, yang terbaik dariku untuk Tuhan. Dan puji Tuhan teman-teman, dari sepanjang 7 tahun aku berjuang dengan diriku sendiri, dengan kekuatanku sendiri, itu hanya dihapuskan hanya dengan 1 tahun aku mengikut Tuhan. Bahkan sampai sekarang aku menjadi kepala dan bukan ekor. Bayangkan, seorang Hesti yang menganggap dirinya itu nggak ada apa-apanya di kota besar ini, tapi Tuhan angkat aku jadi kepala dan bukan ekor. Bahkan sampai detik ini aku bersaksi teman-teman. Dan kalian bisa lihat kehidupanku, kalian bisa lihat storyku, ini bukan hoax. Ini adalah hidupku yang begitu luar biasa di dalam Tuhan. Aku menyerahkan hidupku setiap minggu, setiap hari, bahkan setiap detikku hanya untuk Tuhan. Oke, kita punya masa lalu, kita punya kesalahan, tapi Tuhan bilang jangan hidup di dalamnya. Kita salah boleh, Pastor Stephen pernah bilang kita salah boleh, tapi tetap salah itu yang gak boleh. Ya teman-teman, jadi aku bersyukur sangat-sangat luar biasa, puji Tuhan banget. Jadi sebelum aku jatuh ke tangan yang salah menurut aku di tahun itu, aku ditangkap di home, aku ditangkap oleh komunitas yang luar biasa. Ini bukan gimana ya teman-teman, kalau aku bersaksi mungkin akan ada part 2, part 3, part 4, dan ini mungkin akan berjam-jam. Tapi aku mau ajak teman-teman semuanya untuk ayo temukan komunitas yang benar-benar mendukungmu apapun keadaanmu, dan percaya bahwa Tuhan punya sesuatu yang luar biasa dalam hidupmu. Mungkin nggak sekarang, tapi nanti. Tetap lakukan hal baik. Ya, jangan terpengaruh sama omongan orang lain. Sadar bahwa identitasmu adalah sebagai anak dan Tuhan pasti akan kasih yang terbaik untuk kita. Ya, Amsal 4 ayat 23 aku pegang itu selalu. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan biar nggak galau gitu. Untuk apapun yang di luar sana yang mengecewakan. Oh Tuhan, luar biasa hidupku di dalam Tuhan. Luar biasa hidupku di dalam Tuhan ya. Teman-teman, kalian boleh lihat hidupku sekarang. Luar biasa. Ya teman-teman, temukan komunitas yang baik, temukan identitasmu, sadarlah bahwa kau itu anak Tuhan dan kau berharga. God bless you.